Jumlah babak perjalanan umat Islam hanya 5. Dan ketahuilah, kita yang hidup di era modern sekarang ini sudah berada di babak keempat. Dan uniknya hadis ini, pergantian satu babak kepada babak berikutnya dikaitkan dengan pergantian kondisi kualitas kepemimpinannya. Dan ketahuilah, ternyata babak keempat, it is the darkest chapter of the Islamic history. Ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Disebutnya saja dengan sebutan mulkan jabriyatan, babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Saudaraku rahimakumullah, di babak inilah kita sadar tidak sadar, seharusnya sadar, bahwa bermunculanlah a'immatan mudillin, para imam-imam yang menyesatkan itu. Kita menyaksikan di babak keempat ini, kehendak Allah dan Rasulnya disingkirkan, dan bermunculanlah para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, baik individual maupun kolektif. Sehingga bermunculanlah diktator individual atau diktator kolektif. Tapi yang pasti, bukan kehendak Allah dan Rasulnya yang ditegakkan. Lain halnya dengan babak pertama. Babak pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin umat ini, kehendak Allah dan Rasulnya tentunya tegak. Di babak kedua juga demikian, kehendak Allah Rasulnya masih tegak karena para pemimpinnya adalah khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang lempeng, yang lurus, yang jujur, yang adil, yang bijaksana, yang nyunnah, yang istiqamah. Bahkan di babak ketiga pun masih demikian. Di babak ketiga, sistem yang diberlakukan masih menjadikan Allah dan Rasulnya alias kitabullah dan sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum satu-satunya. Kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang adil, kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang zalim, itu di babak ketiga. Tapi setidak-tidaknya umat merasa aman dan tentram dinaungi oleh sistem nilai, sistem norma dan sistem hukum yang semestinya diberlakukan atas mereka. Sehingga mereka bersabar menghadapi khalifah-khalifah yang zalim itu. Tetapi di babak keempat ini, kita hidup dalam kondisi centang berenang. Inilah babak yang digambarkan oleh Nabi sebagai babak kaqita'il lailil muslim, laksana potongan malam yang gelap gulita. Inilah babak yang kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang begitu banyak. Ini dia babaknya. Di babak ini kita menyaksikan bagaimana para penguasa tanpa malu-malu melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa-apa yang disepakati. Jangankan pelanggaran hukum Allah, pelanggaran hukum bikinan manusia saja mereka langgar, apalagi pelanggaran hukum Allah. Inilah zaman di mana dengan mudahnya kita bisa melihat orang yang dikenal sebagai ulama, tetapi perilakunya, statement-statementnya, fatwa-fatwanya tidak sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Dengan ringannya seorang ulama mengatakan jilbab tidak wajib. Dengan ringannya seorang ulama mengatakan ini dan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, hadis tentang periodisasi, ringkasan sejarah umat Islam tidak berakhir di babak keempat. Nabi memberikan kita kabar gembira bahwa babak keempat ini akan mengalami expired date, masa berlakunya berlalu, untuk kemudian datang babak kelima, babak terakhir di mana kejayaan Islam akan tegak kembali. Karenanya saudaraku rahimakumullah, yang harus menjadi sikap orang beriman adalah menyadari bahwa ini sunnatullah, ini adalah hukum Allah. Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 140 jelas tegas menyatakan, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi saudaraku rahimakumullah, bukan hak kita sebagai orang beriman menuntut kepada Allah agar kita mengalami kemenangan terus-menerus. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan sunnatullah. Sunnatullah kehidupan di dunia ini adalah sometimes you win, sometimes you lose. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Terus mau apa? Kalau Allah takdirkan kita di era sedang kalah, mau apa? Mau protes sama Allah? Mau memaksakan situasi berubah menjadi tiba-tiba kita menang? Tidak bisa. Jadwal itu ada di sisi Allah Ta'ala. Yang paling penting adalah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat yang dengan nasihat itu cukup bagiku untuk selamat di dunia dan di akhirat. Kata Nabi, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Saudaraku rahimakumullah, yang kita harus tampilkan hari ini
adalah keistiqamahan dalam iman. Sekalipun Islam dan kaum muslimin sedang dalam posisi underdog, sekalipun kita sedang berada di bawah, tapi kita tidak boleh kompromi sedikit pun dengan nilai-nilai kekufuran yang memang dipegang oleh mereka-mereka yang sedang memimpin dunia hari ini.